itu dari bagaimana, terus tim pembebasannya siapa saja, kita ingin tahu penjelasan dari Pak Asrofi. Terkait yang di wilayah larangan atau pemulihan Kubang Sari, nama PT-nya kalau nggak salah SBP itu Pak Martin ya. Kalau timnya itu tim yang awal pembebasan 800-an hektar dengan sekarang itu ada perbedaan, ada perubahan, ada pergantian. Jadi kalau yang pertama itu saya ingat saya di situ ada rombongannya Pak Sulam, ada rombongannya si Dari awal Pak Sulam. Iya, itu ada. Bahkan sedikit keterlibatan waktu itu saya sekedar mengakomodir untuk dana DP ya, dana DP untuk akses jalan, tapi karena mungkin belum rezeki saya sehingga dana saya juga sampai saat ini belum dikembalikan. Itu terlibat Pak? Masuk ke situ? Enggak, saya diminta tolong karena di bidang yang di depan akses jalan di Karangbalai itu posisi pemiliknya itu harus diikat tanda jadi dulu. Waktu itu Pak Sulam minta pendanaan dari saya terkait untuk DP, yang mana saya katanya mau diberikan ya sedikit bagian, tapi kenyataannya juga tidak ada. Uang yang dipakai untuk DP juga sampai sekarang belum dikembalikan. Itu kapan Pak waktunya Pak? Itu sudah dari tahun 2021. Jadi kalau terkait proses pembebasannya itu sebenarnya tidak ada problem, karena namanya jual beli mau berapapun harganya, tatkala di situ sudah sepakat ya, mau itu harganya di bawah NJOP atau di atas NJOP, dasarnya adalah kesepakatan kedua belah pihak dari pemilik dan pembeli atau wakil pembeli. Koordinator lapangan atau mediator itu kan wakil pembeli ya, yang menghubungkan antara pemilik dengan pembeli. Di situ tidak ada proses penekanan, intimidasi untuk dijual, itu tidak ada. Jadi dijual secara sepakat, makna rukun ya, makna rukun, dan itu proses sudah berjalan. Saya boleh tahu berapa nominal ini Pak Asrofi uang dipakai? Saya sempat agak lupa Mas Mbak, cuma ya lumayan lah. Enggak ada. Untuk harga Pak? Untuk harga di petani itu pasaran, memang pasaran di situ itu kisaran 12 sampai 15, yang tahap kedua itu sampai 20-an. Itu memang harga pasaran. Jadi dipastikan untuk proses pembebasannya itu secara normatif tidak ada intimidasi ke masyarakat, tidak ada. Di situ harga memang murah karena posisinya rata-rata lahan tidak produktif ya, lahan tidur ya. Zonanya zona pertanian, bahasa pembeliannya juga untuk kegiatan pertanian subtropis, dan kenyataan setelah pembebasan tahun 2021 itu 2022-nya dilanjutkan proses pembukaan lahan sekitar 150 hektar untuk perkebunan pisang, dan itu berjalan. Yang sudah terlaksana berapa hektar? Yang dipakai untuk perkebunan pisang itu sekitar 150 hektar. Sudah selesai. Sudah waktu itu, tapi tidak dilanjutkan lagi dengan alasan di wilayah itu memang kondisi airnya sangat susah. Pengairannya sangat susah ya. Tapi yang jadi ironi akhirnya kayak saya sendiri juga merangkai-rangkai kenapa awalnya itu posisi lahan tidur yang kurang produktif ya, zonanya zona pertanian, di situ dibebaskan untuk kegiatan pertanian, tapi tiba-tiba kok ada pengajuan ke industri itu yang itu benar Pak informasi itu? Itu kan posisinya ada apa? Karena yang namanya perusahaan tatkala membebaskan lahan dengan tujuan untuk pengembangan sesuatu, pastinya sudah dilakukan kajian yang sangat mendalam. Di situ kalau kondisi air bakunya itu susah, kenapa kok dengan beraninya untuk kegiatan pertanian, dan sudah dibuka tapi tidak dilanjutkan.
Berarti itu memang sekedar untuk kamuflase atau apa? Terkait dengan penguasaan awal itu menurut saya tidak ada menyalahi, karena zonanya zona pertanian, dibeli juga bahasanya untuk kegiatan pertanian, dan kenyataan di situ itu dilakukan kegiatan pertanian walaupun tidak berlanjut, ya, walaupun tidak berlanjut. Cuma yang jadi pertanyaan besar sekarang, kenapa tiba-tiba di situ ada yang mengajukan untuk industri dan diakomodir? Yang Pak Asrafi tahu itu kapan Pak diajukan itu perubahan zonanya? Kalau perubahan permintaannya itu dari awal 2000, dari akhir 2000, sekitar pertengahan 2023 itu sudah diajukan. Cuma karena posisi yang namanya perubahan tata ruang itu kan ada periodenya ya, periode per 5 tahun, sehingga itu akhirnya pada saat pengajuan itu tidak langsung terproses baru 2024 kemarin. Saya sempat ada obrolan waktu itu, yang mana bahasanya ya tukar pendapat lah, dari salah satu anggota Pansus DPR itu tukar pendapat terkait dengan KIB yang sampai sekarang itu belum maksimal, mau dihapus, mau dipindahkan ke wilayah selatan. Saya bilang, perpres dengan perda tinggian mana? Secara hierarki regulasi perundang-undangan kan tinggian perpres. Sedangkan KIB yang di Brebes seluas 3.976 hektar itu kan implementasi dari Perpres 79. Tatkala itu mau dirubah, tiba-tiba diarahkan ke selatan, pastinya itu harus membatalkan dulu perspresnya, diajukan pembatalan. Nah, sedangkan Perpres 79 itu keterkaitannya bukan cuma di Brebes tapi di wilayah lain, termasuk di dalamnya Purworejo, Wonosobo, Magelang, Kendal, itu di dalam satu Perpres tersebut, sehingga tidak memungkinkan dan tidak mungkin bisa dibatalkan. Akhirnya dari situ kok malah tiba-tiba ada informasi terkait yang wilayah selatan itu kok ada penambahan untuk zona KPI ya, sudah peruntukan industri itu sampai 1.500 hektar. Nah, kalau itu memang posisinya diakomodir, itu pertimbangan atau kajian-kajian akademisnya seperti apa? Yang perlu diperhatikan kan itu, karena sebuah resiko yang ada kaitannya dengan APBD juga ada di situ. Tatkala wilayah tersebut dirubah tata ruang menjadi zona industri, otomatis kewajiban Pemda untuk menyediakan infrastruktur jalan dan listrik. Apa itu tidak menggerus APBD? Kan seperti itu. Ini yang Pak Asrafi tahu, yang diajukan perubahan perda RTM itu berapa totalnya yang sudah diajukan? Yang sudah diajukan itu totalnya mungkin di Brebes itu 3.000-an hektar ada. Kalau yang wilayah kaitannya dengan PT apa? SBP ya, Pak Martin itu kayaknya sekitar 1.500. Oh, sudah terbebaskan berapa hektar itu, Pak? Sudah terbebaskan mungkin hampir full ini. Oh, sudah hampir full. Hampir full. Untuk proses sudah sampai mana, Pak, informasi? Kalau yang dari PT-nya saya tidak tahu. Saya cuma tahunya kayaknya yang awal terkait itu dari proses pembebasan sampai proses pengajuan zona itu Notaris Bu Inawati. Kalau proses perubahan tata ruang RT/RW, Perda RT/RW di Kabupaten Brebes itu sudah final, Mas, tinggal nunggu surat rekomendasi untuk dasar dilaksanakannya paripurna. Artinya sudah ada pembahasan di sudah di tingkat pansus, tingkat kabupaten. Kajian sudah ya, Pak? Kajian mungkin juga sudah, kajian terus kajian tingkat kabupaten yang melibatkan mungkin 7-9 instansi terkait, terus dibawa ke provinsi juga sudah, provinsi selesai dibawa ke pusat.
ke pusat itu kayak di bulan Agustus atau September awal itu sudah Ini ya, tahun ini ya Pak. iya tahun ini. Terus informasi itu Pak, kabarnya ada biaya berapa untuk perubahan perda LPW itu, informasi yang didapat Mas Sofi itu apa Pak? Untuk biaya Pak? Terkait biaya persisnya berapa itu memang di luar ranah saya ya. Tapi pastinya di situ ada, cuma nanti bisa diklarifikasi ke Bu Notaris Inawati. Dan pengajuan ini dilakukan oleh pansus yang diketuai oleh waktu itu Pak Heri Fitriansyah, dan dari Pemda itu Joko Gunawan. Sehingga kalau memang posisi itu mau dibuat terang benderang ya kuncinya ada di beliau. Prosesnya seperti apa, kaitannya dengan kesesuaian regulasi, kesesuaian dengan kondisi di lapangan seperti apa, beliau yang lebih tahu. Tapi dari Mas Heri sendiri pengakuannya mereka bahwa pansus ini belum sampai membahas apa-apa karena sudah dibubarkan ya, Baru kajian dan pengusulan itu itu ya katanya menjadikan ke belum sampai ke provinsi, belum sampai ke pusat. Sudah. Sudah ya, berarti ini tolak belakang ya pernyataan. Jadi posisi saya juga karena saya tidak ada keterlibatan di situ, saya posisinya dikasih tahu. Dikasih tahu kalau terkait dengan lahan ini kan saya tidak ada urusan, tidak ada keterkaitan. Tapi saya ada keterkaitan di lokasi lain, di lokasi lain itu di Desa Pagejugan, sebelah utara kantor Bupati. Itu saya memang ada permohonan Diajukan juga itu ya. ajukan juga karena posisinya di sebelahnya sudah zona kuning ya, sudah zona kuning, dan untuk perkembangan pemukiman itu mau kemana lagi yang ada lokasinya cuma di situ. Ini makanya Pak Sofi tahu kan dia Karena saya pemohon itu kan. cuma kalau spesial kalau saya memang tidak dimintai apa kontribusi untuk itu. Kalau di sini nggak ada kontribusi. Tapi Ya, sebagai Allah. pemohon memang dikasih tahu. Saya dikasih tahu prosesnya sudah sampai di Betul, mana. sampai mana. Jadi mutlak kalau terkait di pemulihan, terkait di apa wilayah larangan itu ya sebenarnya di pansus tahun ini. Dan untuk kabar biaya yang pantas itu benar Pak kabarnya untuk perubahan. Kebenarannya kan harus terklarifikasi oleh kedua belah pihak ya. Bu Inawati sebagai wakil atau duta dari perusahaan dengan dari pansus. Nah, pastinya kalau melihat prosesnya ini kan proses sesuatu yang tidak wajar. Sesuatu yang tidak wajarnya apa? Kalau terkait dengan pembebasan itu sah-sah saja karena sudah sepakat dengan masyarakat mau dihargai berapapun itu nggak ada masalah. Tapi terkait setelah dibebaskan di situ kok tiba-tiba ada pengajuan ke industri. Kebun pisang yang sudah dirintis seluas 100 sampai 150 hektar tidak dilanjutkan dengan alasan kesediaan air baku sangat sulit. Padahal kondisi di situ sulit kan sudah dari zaman dulu kala. Itu termasuk salah satu yang diusulkan untuk berubah ya. Mungkin itu. Mungkin itu. Atur suwun Pak.